rencana atau kemungkinan arus mudik yang tadinya kita prediksikan tanggal 20, kemungkinan besok pagi. Besok pagi sampai sore, tanggal 24 kemudian ada arus yang cukup tinggi. Alternatif cara bertindak dan skenario, baik itu yang ada di arteri dan tol sudah kita persiapkan. Parameternya sudah jelas, ketika berturut-turut di kilometer 50 radar itu menunjukkan 5.500 harus kita lakukan eksekusi kontraflow satu lajur. Termasuk juga yang ada di Gadok, Puncak, Cianjur, Mengkreng. Ini para direktur lalu lintas sudah paham betul dari cara bertindak skenario-nya, termasuk juga kita persiapkan karena hari ini masih ada penertiban kaitannya dengan kebijakan SKP. Jadi SKP di jalan tol kendaraan besar sumbu 3 tidak boleh dilalui kendaraan sumbu 3, dilarang. Ini clear dari operasi sampai terakhir. Tetapi untuk kendaraan sumbu 3 yang di non-tol, di arteri, itu masih diizinkan mulai jam 7. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru hari ini arus lalu lintas di kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek terpantau ramai. Meski ramai hingga siang ini, kondisi lalu lintas masih lancar. Didominasi oleh kendaraan pribadi, ruas tol Jakarta Cikampek mengalami kenaikan volume kendaraan. Meskipun terjadi peningkatan arus lalu lintas di kilometer 47, masih terpantau ramai lancar. Polisi lalu lintas menyiapkan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Masyarakat diimbau agar berhati-hati pada momen libur Nataru ini dan mengutamakan keselamatan saat berkendara. Pemirsa, guna mencegah benda berbahaya dibawa saat mudik, anjing pelacak dikerahkan di terminal bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Ya, barang bawaan hingga armada bus diperiksa agar bebas dari benda-benda mencurigakan. Penumpang yang membawa barang bawaan diperiksa petugas dan anjing pelacak di terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Tidak hanya itu, armada bus yang akan berangkat turut dideteksi oleh anjing pelacak, khususnya pada bagian bagasi. Anjing pelacak ini dikerahkan untuk mencari benda-benda berbahaya maupun terlarang, seperti narkotika, bahan peledak, dan lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang bus. Diprediksi puncak arus mudik Natal terjadi besok hingga 26 Desember, sedangkan puncak arus mudik Tahun Baru terjadi pada tanggal 29 dan 30 Desember mendatang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Purwagadi meninjau stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat pada momen libur Nataru. Berkunjung ke stasiun Pasar Senen siang kemarin, Kapolri, Menhub dan rombongannya langsung menyambangi pos pengamanan Nataru. Kapolri juga sempat berbincang dengan penumpang yang sedang menunggu keberangkatan kereta dan membagikan bingkisan. Kita hanya ingin memastikan bahwa manakala terjadi situasi yang personil harus siap, khususnya apabila ada bencana, baik peralatan, sarana prasarana, personilnya dan titik-titik terdekat semuanya kita harapkan betul-betul bisa respon cepat sehingga kemudian terkait jalur bisa diatasi, permasalahan-permasalahan yang ada bisa segera diatasi, dan ini tentunya menjadi bagian dari apa yang diperintahkan Bapak Presiden untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap libur Nataru ini, khususnya terkait dengan layanan-layanan yang dipilih oleh masyarakat. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau stasiun Gambir. Ya, Haya menegaskan seluruh infrastruktur kereta api dalam kondisi siap beroperasi.
Menko AHY melepas secara simbolis keberangkatan kereta Cek Rabuana tujuan Cirebon. Dalam kunjungannya, AHY mengecek langsung seluruh fasilitas di stasiun Gambir dan dalam kereta. AHY menegaskan, pemerintah bersama dengan para pemangku kepentingan telah melakukan berbagai langkah antisipasi agar perjalanan selama periode libur akhir tahun berlangsung optimal. AHY juga menyebut tidak hanya fokus pada kesiapan layanan, namun pada aspek keselamatan turut menjadi perhatian utama. Yang selalu berharap bahwa pelayanan kereta di Indonesia dimanapun itu benar-benar mengedepankan faktor keselamatan, itu nomor satu. Yang kedua tentunya ketepatan waktu atau on time performance, dan yang ketiga adalah kenyamanan. Ini yang menjadi kekuatan KAI selama ini. Oleh karena itu, termasuk di masa Nataru, kami ingin terus mendorong sekaligus berkolaborasi dengan. Selain mengecek stasiun Gambir, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono juga memantau Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. AHY memastikan program pemerintah dalam memberikan potongan harga tiket pesawat sebesar 14% dirasakan manfaatnya bagi para penumpang pesawat pada libur Natal dan Tahun Baru. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berkunjung ke Terminal 1C Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Dalam kunjungan ini, AHY memastikan program pemerintah dalam memberikan diskon tarif tiket pesawat ekonomi untuk rute domestik sebesar 14% sejak 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026 mendatang. Selain itu, AHY juga meminta kepada seluruh stakeholder yang ada di bandara agar selalu berkoordinasi dengan BMKG dan mewaspadai cuaca buruk selama periode Natal dan Tahun Baru, agar selalu mengikuti prosedur dan regulasi penerbangan demi keselamatan dan kenyamanan penumpang. Secara umum sudah dipersiapkan dengan baik dan harapannya tentu penerbangan bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Saya tadi bertanya terkait dengan on-time performance. Ketepatan waktu dari penerbangan kita sudah di atas 90%, tetapi mudah-mudahan ya semakin baik dari waktu ke waktu. Intinya masyarakat tentu berharap penerbangannya itu tepat waktu, tapi di atas segala-galanya tentu selamat, aman. Oleh karenanya terkait dengan keselamatan ini kita mewaspadai cuaca. Cuaca buruk akhir tahun, termasuk extreme weather, cuaca ekstrim yang kita harus pantau bersama-sama. BMKG tentunya akan terus memberikan informasi dan update yang kita harapkan benar-benar bisa memberikan warning kepada kita untuk menjaga atau menjamin faktor keselamatan penerbangan. Hingga Senin kemarin, lonjakan jumlah penumpang pesawat dan pergerakan penumpang mencapai 176.000 orang atau naik 25% jika dibanding hari biasa. Begitu juga dengan pergerakan pesawat mencapai 1.172 pesawat yang merupakan jumlah tertinggi selama periode Nataru. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.